Halo teman-teman semuanya, ketika saya ditawari untuk membawakan topik tentang kritis ini, saya mengingat sebuah kisah. Konon, seseorang pernah mendatangi Sokrates untuk menyampaikan sebuah kabar kepadanya. Namun, Sokrates yang dikenal bijaksana tersebut menanyai si pembawa kabar dengan 3 pertanyaan. Pertama, apakah kabar yang kamu bawa kepadaku adalah kabar yang kamu yakini kebenarannya? Kedua, apakah kabar yang kamu bawa kepadaku adalah kabar yang baik? Dan ketiga, apakah kabar yang kamu bawa kepadaku adalah kabar yang berguna? Menghadapi 3 pertanyaan tersebut, penanya yang tadinya bersemangat justru menjadi malu karena tidak ada satupun dari ketiga pertanyaan di atas yang dapat dijawab iya. Sokrates kemudian menutup ketiga pertanyaan tersebut dengan satu pertanyaan pamungkas. Kalau kabar itu ternyata belum tentu benar, belum tentu baik, dan belum tentu berguna, lantas apa manfaatnya kabar itu bagiku? Mendengar hal ini, saya berpikir bahwa cara Sokrates menyaring kabar rasanya sederhana ya. Tapi pertanyaan kedua menyusul di kepala saya. Seberapa sering saya bertanya hal yang sama ketika mendengarkan kabar-kabar yang datang kepada saya? Teman-teman, sekarang kita hidup di tahun 2020. Kita sudah melompati begitu banyak tahun sejak peristiwa pertanyaan Sokrates tadi. Dan sekarang arus informasi begitu banyak, juga cepat. Sehingga di tengah arus informasi yang begitu banyak, begitu cepat ini, kita rasanya seperti kehabisan waktu ya. Setiap detik, ada begitu banyak kabar dan berita baru yang kita terima. Sebegitu banyaknya, kadang-kadang kita mengeluh karena kita kelebihan informasi yang kita tidak tahu apa manfaatnya dan apa gunanya bagi diri kita sendiri. Kelebihan informasi yang sebenarnya ingin sekali kita saring, tapi selalu terkendala tidak punya waktu memikirkan mana informasi penting yang harus saya simpan dan mana informasi yang tidak penting yang tidak perlu saya dengarkan. Lantas dengan demikian, bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya harus mengambil semuanya? Atau abaikan semuanya? Teman-teman yang baik, tidak peduli apakah kita hidup bersama Sokrates, si filsuf Yunani itu, atau kita hidup di zaman modern sekarang, menjadi orang yang kritis itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Dengan begitu banyak informasi, menjadi kritis bisa menjaga kita dari kemungkinan mengambil informasi yang salah. Menjadi kritis juga memberi kita kemampuan untuk bisa memilah mana informasi penting dan mana informasi yang tidak penting. Karena tanpa kemampuan ini, kita akan menganggap semua informasi sama bobotnya. Sehingga kita pikir, kita perlu tahu semua hal di dunia, dan kita perlu menyimpan segala pengetahuan di dunia. Padahal mungkin tidak perlu. Maka di masa sekarang ini, menjadi kritis, rasa-rasanya bukanlah nilai yang bisa ditawar-tawar lagi. Menjadi kritis adalah keharusan. Di masa ketika kabar lebih cepat beredar melalui grup-grup WhatsApp atau melalui mulut teman-teman, entah di kantor, di rumah, atau di lingkungan,
ketika kita dan semua orang bisa leluasa membuat berita tanpa perlu melakukan verifikasi, rasa-rasanya menjadi kritis adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawa dan akal. Apalagi di saat sekarang, ketika kita menghadapi pandemi yang baru kita ketahui, kita tidak punya banyak informasi tentangnya, menjadi berhati-hati itu tentu akan memberi kita keuntungan. Kita mungkin takut, tapi dengan berhati-hati dan berpikir kritis, kita akan tetap tenang. Karena kita tahu bahwa ada informasi yang bisa kita percaya. Tapi beberapa dari kita mungkin akan mikir, itu kan informasi-informasi yang duniawi saja. Kan tahu, kalau kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang tabu, nanti kualat. Gimana dong? Loh, jangan salah. Kristus sendiri adalah guru yang selalu meminta kita untuk bersikap kritis terhadap ajaran, tanda zaman, bahkan kalau perlu dengan nabi-nabi palsu. Kalau kita membaca kitab suci, tidak terhitung berapa kali Kristus mengucapkan waspadalah pada para murid. Bukan sekali dua kali pula Kristus mengingatkan bahwa di masa depan akan ada banyak sekali ajaran yang kelihatannya baik, padahal sebenarnya tidak. Maka jadi kritis, terutama ketika hidup kita dikelilingi oleh begitu banyak paham dan ajaran yang mungkin menyesatkan. Rasa-rasanya justru akan membantu kita makin menguatkan iman dan kepercayaan kita. Semoga ucapan singkat ini mengingatkan kita untuk tetap berpikir kritis, untuk tetap tidak terburu-buru mengambil keputusan, untuk tetap menggunakan akal, sehingga bukan hanya hidup jasmani kita yang makin baik, tetapi iman kita juga. Semoga demikian. Amin.